Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kali ini kami akan membahas sejarah lahirnya Pancasila. Nah, yang akan menyampaikan materi ini yaitu Diva Fardita, ada Evelyn Ranti, dan juga Gertrude Bevrola Heraldine. Pancasila sebagai dasar negara tentu diketahui semua masyarakat Indonesia sejak kecil dan juga telah melaksanakan nilai-nilainya sehari-hari. Namun, bagaimana proses dirumuskannya sila-sila Pancasila tersebut? BPUPK adalah nama singkatan yang benar, bukanlah BPUPKI, karena nama Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan merupakan terjemahan dari nama resmi dalam bahasa Jepang, yaitu Dokuritsu Jumisokai, yang tidak menyebutkan nama wilayah Indonesia. Sila-sila Pancasila dirumuskan saat sidang BPUPK. BPUPK kepanjangannya adalah Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Badan ini diumumkan akan didirikan pada 1 Maret 1945 yang kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPK diketuai oleh Dr. Rajiman Widoyo Diningrat, kemudian wakilnya Raden Panji Suroso yang merupakan orang Indonesia, dan Ichibangase Yoshio yang merupakan orang Jepang. Tugas dari BPUPK adalah mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPK mengadakan 2 sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda merumuskan undang-undang dasar. Sidang pertama BPUPK ini dilaksanakan di Gedung Chow Sang-in yang sekarang namanya adalah Gedung Pancasila di Jakarta. 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terdapat 3 tokoh intelektual bangsa yang menyampaikan gagasannya dalam sidang pertama ini. Gagasan yang pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. 5 dasar negara yang disampaikan Muhammad Yamin melalui pidatonya yang diantaranya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usul secara tertulis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh kedua adalah Mr. Soepomo. Mr. Soepomo mendapat kesempatan menyampaikan gagasannya pada 31 Mei 1945. Dalam kesempatannya tersebut, beliau menekankan perlunya Indonesia dibangun di atas kebersamaan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan pemisah lainnya. Berikut usulan dasar negara menurut Mr. Soepomo. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya yang ketiga adalah Ir Soekarno yang menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang bunyinya sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pidato Ir Soekarno tentang keistimewaan angka 5. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5,5. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma. Tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.
malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dr. Sujumbi Sokai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Berbagai usulan terkait dasar negara dari para tokoh tersebut masih harus dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Dibentuklah panitia kecil beranggotakan 8 orang, yaitu Panitia 8. Ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Tugasnya adalah mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah terkait Indonesia Merdeka, seperti usulan tentang Indonesia Merdeka selekasnya, usul mengenai dasar, usul mengenai warga negara, usul mengenai agama, keuangan, dan lain sebagainya. Setelah itu ternyata dibentuk lagi sebuah panitia kecil yang kali ini anggotanya berjumlah 9 orang yang kemudian kita kenal sebagai Panitia 9. Selanjutnya, peristiwa 22 Juni 1945. Dalam sidang pertama BPUPK yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPK mengemukakan pendapat mengenai nilai dasar negara yang nantinya dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia. Namun, sampai akhir sidang BPUPK yang pertama masih belum ditemukan titik terang terkait rumusan dasar negara Indonesia. Hal ini karena terdapat pendapat berbeda dan muncul perdebatan di antara golongan nasionalis dengan tokoh-tokoh Islam. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebagai perantara golongan nasionalis dengan tokoh Islam yang bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara yang disebut sebagai Panitia 9. Setelah mengalami reses dari tanggal 2 Juni hingga 9 Juli 1945, sidang BPUPK dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan terdiri dari 8 orang anggota. Tugas panitia kecil adalah mengumpulkan masukan dan usulan dari seluruh anggota BPUPK mengenai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dalam penyusunan naskah preambul atau mukadimah Undang-Undang Dasar yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta oleh Mr. Muhammad Yamin. Hasil kerja Panitia 9 tersebut dilaporkan dalam rapat besar BPUPK pada tanggal 10 Juli 1945. Dalam rapat tersebut, hasil dari Panitia 9 diterima sebagai bahan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari Panitia 9. Panitia 9 berhasil melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dinamai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
bunyi Piagam Jakarta ini hampir sama dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sekarang ini. Hanya saja di alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat sila yang kemudian menuai kritikan, yaitu sila pertama. Kritikan tersebut datang dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur terhadap keberadaan tersebut. Bahkan, ada beberapa kelompok yang sampai melakukan pemberontakan bersenjata, seperti yang dilakukan kelompok DITII. Usaha mengembalikan kalimat tersebut juga dilakukan lewat jalur politik. Karena hal itu, Muhammad Hatta memprakarsai perubahan rumusan sila pertama. Tanpa berlama-lama, Muhammad Hatta segera mengumpulkan wakil golongan Islam, yaitu Rashid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan untuk membahas persoalan tersebut. Pada akhirnya, disepakati bahwa frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah ada perubahan isi, Piagam Jakarta diubah namanya menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peristiwa 18 Agustus 1945. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai sidang kedua BPUPK. Sidang kedua BPUPK menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Di sidang ini terjadi penyetujuan rancangan preambul, yakni Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani pada 22 Juni 1945. Selain itu, dibentuk juga panitia kecil pada 11 Juli 1945 yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali Undang-Undang Dasar yang sudah disepakati. Pada 13 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja panitia kecil atau panitia 9. Setelah menjalankan sidang kedua, BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembubaran tersebut dilakukan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang pun membentuk PPKI untuk melanjutkan kerja BPUPK dan persiapan pemindahan kekuasaan antara pemerintah Jepang dan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya dari S. Mohatta. Mereka melanjutkan tugas dari BPUPK mengenai rancangan hasil Undang-Undang Dasar yang walaupun sudah dirumuskan, rumusan tersebut masih menuai beberapa polemik. Rencana awalnya, PPKI akan mengadakan rapat pertama pada 16 Agustus 1945. Undangan sudah dikirim kepada anggota, terutama yang berada di luar Jawa. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang mengatakan bahwa pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK merupakan salah satu wujud dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Jepang berpendapat kemerdekaan harus disiapkan secara seksama. Oleh karena itu, BPUPK diharapkan bisa menjadi sarana memperoleh gambaran tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, dan dasar hukum negara yang merdeka. Adapun PPKI bertindak sebagai badan yang mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintah dari tentara Jepang kepada badan tersebut. Badan ini juga wajib menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar dan Falsafah Negara Indonesia Merdeka yang sudah disiapkan oleh BPUPK. Selain itu, bertugas pula memusyawarahkan dan menetapkan tata cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Namun, terjadi peristiwa di luar skenario. Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Rakyat Indonesia, khususnya para pemuda Indonesia, sudah tidak sabar menunggu. Mereka menghendaki proklamasi kemerdekaan segera diselenggarakan dan harus keluar dari bayang-bayang Jepang. PPKI masih mereka anggap sebagai bayang-bayang Jepang.
Sementara para tokoh bangsa Indonesia seperti Soekarno dan Hatta, masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua PPKI, merencanakan proklamasi kemerdekaan diselenggarakan setelah 16 Agustus karena sudah terlanjur mengundang rapat. Menjelang sidang PPKI, berbagai peristiwa begitu cepat terjadi, seperti kesiagaan kaum muda mengantisipasi kontak senjata dengan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan naskah proklamasi, hingga upacara proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Akhirnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang perdana pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan. Sidang perdana PPKI diadakan di bekas gedung Volksraad, Pejambon, Jakarta Pusat. Rapat dibuka pukul 11.30 dan ditutup pada pukul 4.12. Berikut merupakan beberapa hasil keputusan sidang 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan pembukaan, batang tubuh, serta aturan peralihan Undang-Undang Dasar. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedua, memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Tiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu Presiden. 4. Terdapat 7 kata yang dihilangkan dari Piagam Jakarta. Sidang itu menetapkan Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama. Kedua nama tersebut diusulkan oleh Otto Iskandar Dinata. Mereka dipilih secara aklamasi tanpa perhitungan suara karena tidak ada calon lain yang diajukan. Dalam buku Soekarno Bapak Bangsa 2013 yang ditulis Andi Setiadi, disebutkan bahwa Soekarno dipilih sebagai presiden berkat jasa-jasanya kepada Indonesia, terutama sebagai proklamator kemerdekaan. Soekarno juga konsisten memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak puluhan tahun sebelum Indonesia dinyatakan merdeka tahun 1945. Selain itu, Soekarno juga merupakan tokoh yang paling menonjol selama persiapan kemerdekaan di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Salah satunya ketika Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai Pancasila tanggal 1 Juni 1945 telah membuat para anggota sidang BPUPK merasa kagum. Soekarno juga memiliki karakter pemimpin yang sangat dibutuhkan pada masa perjuangan ketika Indonesia masih dalam ancaman pendudukan Belanda dan sekutu. Anggota non-muslim PPKI, Johannes Latuharhari, Sam Ratulangi, dan IG Keterpuja mengusulkan agar 7 kata itu dihapus. Sebab 7 kata itu dianggap kurang mengakomodir pemeluk agama dan kepercayaan di luar Islam. Namun, beberapa golongan muslim seperti Ki Bagus Hadikusumo ingin 7 kata itu tetap ada. Perdebatan 7 kata itu berlangsung sengit. Muhammad Hatta pun lantas mendekati tokoh-tokoh Islam agar 7 kata itu diganti dengan Yang Maha Esa. Penggantian kata itu dimaksudkan demi persatuan bangsa. Dikutip dari berbagai sumber, penghapusan ketujuh kata itu juga merupakan permintaan perwakilan Indonesia bagian timur. Penghapusan 7 kata juga tak bisa dilepaskan dari sosok Kasman Singodimedjo, anggota PPKI yang berhasil meyakinkan golongan Islam. Menurutnya, persatuan lebih penting. Akhirnya, mereka bermufakat untuk menghapus 7 kata itu dan diganti dengan 3 kata usulan Hatta, yaitu sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 7 kata yang dihilangkan adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian mengenai pembentukan Pancasila. Terima kasih sudah mendengarkan.